Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik buat teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentunya bersama dengan saya Pega Fauzan dan juga Ali Rizky. tentunya dalam program kesayangan kita yaitu adalah Bisol, Bincang Islami sambil sholat. Nah, buat teman-teman semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga dimudahkan dalam setiap rezeki, dan juga dimudahkan dalam setiap urusan dan juga cita-citanya. Dan buat teman-teman semuanya, kalau ada ide atau topik bahasan apa, boleh langsung di komentar di bawah ya, atau DM ke saya atau DM ke Kiki ya. Nanti kita akan bahas dan kita akan sama-sama sharing dan diskusi gitu teman-teman. Alhamdulillah kita masih di bulan Ramadan ya, gitu. Tentunya harus tetap ceria, tetap gembira gitu ya. Tetap semangat, saya juga semangat tuh ya gitu. Tapi agak kurus ya? Agak kurus. Kurus bajunya kali. Nah ini buat teman-teman semuanya, ini masih dalam spesial Ramadan tentunya gitu kan. Dan buat teman-teman yang mau request, silahkan langsung boleh request ya gitu. Request apapun gitu, tentang percintaan boleh. Tapi akan kita sambut podcast dengan hadis atau Al-Quran apa gitu. Dan sulap. Dan sulap tentunya gitu, tanpa hiburan. Jadi ini memang kita khususkan untuk semua kalangan teman-teman gitu kan. Nah, berhubungan dengan semua kalangan tadi deh Kiki, APG tiba-tiba terbesit pikiran gini deh, kalangan gitu kan, bahwasanya kita anak kepada orang tua gitu. Ini mungkin ya terkadang menjadi kita terlalu sibuk dengan duniawi, dengan kesibukan kita selaku anak muda, tapi terkadang kita lupa ilmu cara menghargai atau berbakti pada orang tua. Nah ini nih, jadi kadang-kadang dianggap sepele deh gitu, mungkin ya gitu kan, yang terkhusus APG gitu kan, kadang masih kurang 100% untuk berbakti pada orang tua gitu kan, kadang suka masih gimana nggak, belum full banget gitu. Nah ini mungkin supaya sama-sama memotivasi lah, baik saya gitu kan, ada APG, ada Kiki dan juga teman-teman semua, gimana caranya nih buat memotivasi diri kita buat bisa berbakti pada orang tua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sesuai salah satu pencinta kita, bukan pencinta, maksudnya sahabat kita yang Lovers lah ya. sahabat bahasa ininya mah request kepada Oh kita. iya, masalahnya dari request ya. Betul, ini request. Oh iya, ini request yang kemarin teman-teman dari lovers kita ya, request dari lovers Dirahasiakan ya. tentang orang tua gitu. Jadi seperti ini, kalau masalah orang tua itu, berbakti kepada orang tua itu luas sebetulnya. Jadi posisinya yang tahu bisa teman-teman sendiri bagaimana karakter orang tua, bagaimana sifat orang tua, dan bagaimana sikap kita menghadapi orang tua tersebut gitu. Yang pertama harus kita bekali pada diri sendiri ialah kenali diri sendiri, bahwasanya kita ini kan punya sifat, punya karakter masing-masing, yang dari mana kita itu lahir dikarenakan suatu perbedaan, yaitu ayah dan ibu, bukan ibu-ibu dan ayah. Jadi ayah dan ibu. Nah, dari perbedaan ini kita pasti mewarisi sifat juga yang berbeda, karakter yang berbeda, dan lain sebagainya. Yang pertama harus mengenali dan membekali tentang ilmu diri sendiri, ketahui gitu kan, tentang diri sendiri, karakter kita seperti apa gitu. Jadi ketika kita menghadapi karakter orang tua yang seperti ini, kita menghadapinya harus seperti ini gitu. Jadi jangan sampai karakter orang tua dengan karakter kita itu dibenturkan. Karena misalnya Pak Kutu bahasa Sundanya, Pak Kuat pengen saya pengen A, ya orang tua saya pengen B gitu. Salah satunya ya ini ada ridho Allah fi ridho walidain gitu kan. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Ketika kita mau misalnya berpergian jauh, mau belajar apa maksudnya untuk mana main atau apalah gitu dan sebagainya, seperti itu main, terus mau menuntut ilmu ke negeri seberang gitu kan, atau mau bekerja pun ke negeri seberang atau keluar kota dan lain sebagainya gitu kan, keluar provinsi, daerah gitu. Jangan lupa kita meminta ridhonya orang tua, karena apa, ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua juga. Insya Allah ketika kita sudah diridhoi oleh orang tua, ridho Allah pun datang kepada kita, maksudnya Allah meridhoi gitu. Dan urusan kita menuntut ilmu, bekerja, insya Allah mudahkan gitu kan. Nah jadi kalau masalah untuk apa namanya
dalam Al-Quran pun disebutkan mengatakan aja jangan gitu. Ketika orang tua kita meminta tolong dan lain sebagainya, kita jangan menolak. Di dalam Al-Quran aja tidak boleh, apalagi si mamah ini gitu misalnya gitu kan, atau si ayah ini nyuruh-nyuruh mulu. Nah apa itu yang kata-katanya panjang gitu kan. Penolakan saja dalam Al-Quran sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, saking harus memuliakannya orang tua gitu. Tapi beda halnya kalau diganti A-nya itu jadi siap. Bedanya beda hal ya. Anak milenial boleh. Anak milenial boleh ya kalau itu ya. Jadi yang nggak boleh jadi kamu beliin bawang merah nah, itu nggak boleh. Doang nggak boleh. Tapi kalau beliin bawang merah siap. Itu beda hal. Itu boleh teman-teman ya. Sangat dianjurkan. Itu sangat dianjurkan gitu ya. Dalam hadis juga disebutkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah gini, katanya, ayul amal afdol, kata Abdullah bin Mas'ud ini gitu kan kepada Rasulullah, amal apa yang paling utama, yang paling afdol gitu katakan, yang paling utama gitu. Kepada Rasul menjawab, yang pertama as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu pada waktunya. Jadi durcong kalau kata Sunda, durcong. Jadi azan kita persiapan langsung sholat begitu. Yang kedua birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Makna al jihad fi sabilillah juga bisa luas. Yang pertama kita belajar pun itu jihad. Kita memperbaiki diri juga itu jihadun nafs gitu kan. Berjihad memperbaiki diri gitu kan dan lain sebagainya. Berjihad itu kan berjuang, bisa luas lagi gitu lah artinya. Nah kenapa jihad fisabilillah gitu kan, jihad dalam mencari ridho Allah gitu kan, mencari ilmu Allah, ridho Allah, rezeki Allah gitu kan yang diberikan dari Allah. Kenapa disimpannya ketiga, nggak pertama atau nggak kedua gitu kan? Yang pertama sholat, yang kedua berbakti kepada orang tua, ketiga baru kita menuntut ilmu, bekerja dan lain sebagainya gitu kan. Karena yang tadi telah disebutkan bahwasannya ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Ketika kita tidak berbakti kepada orang tua, usaha kerja kita, belajar kita dan lain sebagainya jadi sia-sia gitu. Karena diridhoi sama Allah takutnya gitu ya. Takutnya kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, jadi memang harus minta ridhonya orang tua dulu. Kalau mau ridhonya dari Allah ibaratnya gitu, karena sesungguhnya ridhonya Allah itu ada terletak pada ridhonya orang tua. Lebih kayak gitu ya. Nah itu tadi catatan boleh ya teman-teman ya. Itu kalau itu nggak boleh tuh. Kalau siap buat jalan semangat boleh itu. Tapi jangan cuma ngomong doang siap. Udah mulai ngomong bisa itu. Kalau udah siap harus jalan gitu. Ini seperti king of the YouTuber of Asia gitu. Gitu. Nah, itu intermezzo teman-teman ya. Nah ini berhubungan dengan materi barusan sesuai dari request dari lovers kita tentang orang tua nih. APG juga sudah mempersiapkan sulapnya deh sesuai dengan program. Itu bisul. Bincang Islami sambil sulap. Nah ini sulapnya kayak gini deh. Ini berhubungan dengan orang tua. Ini APG bukan mengajarkan teman-teman buat main kartu ya. Bukan, ini kartu sulap teman-teman gitu. Tuh gambarnya juga badut gitu ya. Jadi jangan berpikir wah di bulan Ramadan APG main kartu nih. Bukan mengajarkan itu teman-teman. Ini hanya sebagai siloka atau apa ya? Cerita lah. Cerita aja ibaratnya ini perumpamaan gitu. Jadi gini, ini kartu ini kan ibaratnya itu ridho-ridhonya kita, kehidupan kita dan diri kita sendiri ada di sini. Gitu. Ibaratnya itu dunia lah kita. Nah, sekarang gini teman-teman. Atau Kiki bilang stop ya. 1 2 3 bilang stop. Stop di sini aja. Lama? Oke. Nah, sekarang dilihat kartunya sudah diambil. Dikasih tahu ke teman-teman. Stop dilihat. Sudah 7 kipas. Disebut? Boleh nggak apa-apa. Nah, ditaruh lagi di tengah-tengah. Di tengah-tengah tuh ditaruh teman-teman. Ditumpuk dari atas. Pop. Gitu. Maksudnya apa? Ada tumpukan atas, ada tumpukan bawah. Dan tadi kartu yang diambil adalah di tengah-tengah posisinya. Maksudnya apa deh? Gitu kan? Mungkin yang di tengah itu adalah kita. Gitu kan? Secara kita mencari jati dirinya kita. Yang tadi itu gitu kan? Belajar, terus kemudian bekerja dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang di bawah tadi itu kan karena yang paling dekat dengan kita mungkin orang tua gitu kan. Yang mana ini orang tua ini gitu kan. Kalau kita pengen ridhonya Allah, anggap yang di atas itu adalah ridhonya Allah.
kita ada di antara tengah-tengah itu, di antara kedua itu, di tengah-tengah kita adanya antara ridho orang tua dan ridhonya Allah, gitu kan? Jadi warnanya warna apa? Hitam. Warna hitam teman-teman gitu kan, warna hitam. Bahwasanya kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, gitu kan, karena kita paling dekat sama orang tua yang tumpukan bawah, gitu kan, yang tadi warna hitam, karena nggak ridho orang tua nih ke kita, Allah pun nggak akan meridhoi kita seperti tadi ya, karena ridhonya Allah ada daripada ridho orang tua. Ini kartunya tadinya warna hitam akan berubah menjadi warna, nah tuh Merah semua ya. jadi merah semua deh. Gitu. Maksudnya merah kan berhenti. Kalau lampu juga merah berhenti gitu kan. Itu stop, tanda pertanda itu. Kelihatan nggak hadirin? Oh iya ya. Pokoknya kelihatan Di lah. situ kita tinggal Nah, merah semua ya. kelihatan? Tuh. Merah semua ya. Tuh. Kartunya jadi merah semua. Padahal tadi yang dilihat itu adalah warna hitam. Jadi kemana warna hitamnya? Menghilang. Takutnya ridhonya kita juga menghilang. Nah seperti itu. Tapi kalau kita berbalik lagi, kita balik. Nah kita balik seperti ini gitu kan. Kita kembali lagi, balik itu kan kembali berarti. Kita kembali lagi pada fitrahnya. Kita kembali berbakti lagi pada orang tua. Jadi insya Allah ridhonya Allah juga akan kembali malah. Bahkan mungkin bisa jadi akan lebih banyak yang diberikan kepada kita, karena orang tua sudah sangat ridho kepada kita, selalu memberikan ridho. Ya mungkin Allah juga akan terus memberikan ridho kepada kita gitu kan. Yang tadi cuma dilihat satu warna merah, sekarang mungkin warna hitam, maaf. Tadi yang lihat satu doang warna hitam, mungkin akan semuanya akan menjadi warna hitam teman-teman. Tuh dilihat, tuh jadi hitam semuanya, malah warna merah jadi nggak ada gitu. Nah seperti itulah kurang lebihnya dari gitu. Jadi bahwasanya kita memang harus berbakti pada orang tua kalau memang mau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kan sangat disayangkan ya, sudah bekerja, sudah berikhtiar, sudah berusaha dengan diridhoi sama Allah. Ibaratnya kayak gitu kan teman-teman. Jadi ya kita berusaha berbakti semaksimal dan sekuat tenaga semampu kita untuk berbakti kepada orang tua teman-teman. Gitu ya. Mungkin bisa dikasih tips and trik berbakti yang paling mudah, yang paling simpel dari sedikit aja atau apa. Misalnya kan kalau ibadah senyum, dan ini ke orang tua apa yang paling, kalau misalkan yang rantau jauh kan banyak yang kayak gitu. Ini ada tips and trik sedikit aja dari Kiki sebelum kita tutup. Jadi kalau tips dari Kiki seperti yang Kiki katakan, tips terjitu apapun itu ada pada diri teman-teman. Kalau ya seperti itulah, kalau kita masih berada di perantauan jauh dari orang tua, apalagi terhalang oleh pandemi ini, kita tidak bisa pulang kampung, kita bisa mendoakan ya. Begitupun kepada orang tua yang tidak, kepada orang tua yang sudah tiada, meninggal, kita pun dengan mendoakannya, kita dengan berlaku baik, belajar sungguh-sungguh, bekerja ikhlas karena Allah, gitu kan. Insya Allah orang tua pun yang masih hidup ridho, dan yang sudah meninggal pun insya Allah ridho dengan kebaikan yang kita lakukan gitu. Jadi tips and trik terbaiknya ada pada diri teman-teman gitu. Jangan lupa sering-sering dengar ceramah ustadz, motivasi dari ustadz yang sudah lebih mumpuni gitu kan. Karena apa? Ketika diri kita itu kan penuh dengan motif gitu kan. Nah ketika kita diberi motivasi gitu kan, motif-motif itu terangsang kembali gitu. Seperti gini lah, kain batik kan banyak kan motifnya, tapi ada yang mahal gitu. Karena apa? Karena motifnya yang unik. Seperti itu. Nah diri kita pun ketika sudah dimotivasi, motif-motif yang ada pada diri kita itu terangsang kembali untuk muncul, untuk berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya, memperbaiki diri gitu kan. Nah jangan lupa, saran dari kami, silakan kita saling memotivasi gitu kan, motivasi internal maupun dari eksternal gitu kan. Silakan, itu saran terbaik, karena jangan sampai kita menutup ilmu dari berbagai arah gitu. Jadi itu informasi maksudnya tips terbaiknya ya, ada pada diri teman-teman. Tapi jangan lupa, motivasi itu hanya sekedar motivasi ketika tidak kita olah dengan hati. Nah jadi ketika motivasi itu masuk ke dalam hati, kita merenungkannya, kita mengamalkannya, insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu, amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu, oke. Iya, jadi doa ya. Ya, buat teman-teman semuanya, terima kasih dan mohon bantu terus channel ini untuk terus berkembang dan kita semakin semangat dalam membuat video-video yang tema-tema yang lebih menarik dengan cara subscribe, like, comment, share video ini kepada teman-teman semua, untuk masyarakat luas supaya video terus bermanfaat. Dan juga jangan lupa klik juga tombol lonceng dan juga like-nya supaya kita terus bersemangat dan juga mendapatkan teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang punya ide atau topik bahasan request ya, seperti yang ini tema hari ini,
itu ada request dari lover yang tidak mau disebutkan namanya gitu, ada request. Silahkan request juga boleh ke komentar atau ke DM Kiki atau ke DM saya gitu. Nanti kita akan bahas di sini bareng-bareng, sharing bersama teman-teman semuanya ya. Gitu. Akhir kata dari saya, Bega Fauzan dan juga Ali Rizky. mohon maaf atas segala kekurangan juga kesalahannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari kami, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.